warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini saya akan bahas cara menanam anggur di pot dan cara membuahkannya. Jadi pohon anggur ini saya tanam di dalam pot 40 liter dengan panjang tersier 1 meter. Ini dari sini. Ini ya. Ini dibuat sistem trellis sampai ujung. Nih, terakhir ini. Ini ya. Jadi jumlah tersier dan panjang sekunder kita sesuaikan dengan media tanam di dalam planter bag ini atau ukuran planter bag. Jadi di ukuran planter bag 40 liter ini kita membuat sekunder sepanjang 1 meter dengan jumlah tersier ada 6 cabang tersier yang kita pelihara. Dan di pembuahan sebelumnya ini berbuah cukup maksimal. Lalu setelah berbuah saya lakukan foundation pruning untuk hasil yang lebih baik dan juga untuk meremajakan cabang tersier sehingga tidak terlalu panjang di pembuahan kedua. Kita lihat dulu. Jadi di awal kita tanam, kita naikkan ke atas sampai ke rambatan sistem trellis ini, lalu kita belokkan. Ini cabang primer yang berbelok di sini, kemudian kita sebut sebagai cabang sekunder. Ke sana. Setelah panjangnya sesuai yang kita inginkan, karena ini sudah bertemu dengan pohon sebelahnya di 1 meter ini, kita potong. Lalu kita pilih tunas-tunas yang bagus untuk kita jadikan cabang tersier. Ini ada yang menggunakan tunas bat, ada yang menggunakan tunas air. Ini seperti ini. Ini menggunakan tunas air. Jadi bisa kita kenali internotnya. Jadi kalau cabang yang tumbuh atau yang kita buat dari tunas air, ruas pertamanya ini agak panjang ya. Nih seperti ini. Setelah tersier kita tentukan sebanyak 6 tersier ini bisa dilihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tingginya sekitar 90 cm, kita excel brick dan kita pangkas pembuahan di bat ke-6 waktu itu. Dan setelah kita panen, kita lakukan foundation pruning seperti ini dengan menyisakan 1 dan 2 mata tunas untuk kita remajakan cabang tersiernya. Dan setelah terbentuk kembali tersiernya setinggi kurang lebih 90 cm di sini dari bawah ini, kita lakukan excel brick, kemudian kita berikan pupuk generatif dan kita lakukan pemangkasan pembuahan kembali. Dan hasilnya seperti ini. Ini sedang membawa klaster bunga, tuh kelihatan tuh. Ini belum seprut. Ini sudah terlihat. Ini baru mau seprut. Ini sudah seprut nih, cuma belum terlihat bunganya. Nah, di sini saya menyisakan daun terujung. Daun kedua saya buang. Ini bisa dilihat. Kenapa nggak dibuang 2 daun terujung? Saya memanfaatkan daun terujung ini. Ya. Ini supaya nutrisi kembali ke batang dulu. Nah, saya seprut seperti ini. Baru ini buang. Seperti ini. Jadi saya membuang daun terujung ketika ini sudah seprut. Saya membuang daun kedua dari atas sejak kita lakukan pemangkasan di sini. Untuk cabang tersier yang belum terlalu tua. Kalau sudah berkayu semuanya bisa kita pruning. Tetapi kalau untuk pruning kita harus melakukan stres air dulu. Seperti ini. Nah, ini belum kita buang. Ini sudah seprut. Ini kita buang. Seperti ini. Oke. Nah, penampakannya.
Jadi dengan menanam anggur di pot kecil pun kita bisa membuahkannya dan hemat tempat. Yang penting adalah media tanam ini poros. Poros itu ketika kita siram air, air mudah lepas. Artinya media tanam berongga atau berpori. Kenapa demikian? Yang pertama untuk menjaga air tidak tergenang. Yang kedua untuk bernapas bagi akar, karena akar itu membutuhkan oksigen juga. Jadi dengan media yang poros dan berongga, maka membuat media tanam ini menjadi berpori dan akar bisa tumbuh lebih baik, karena akar juga membutuhkan oksigen ya. Itu. Jadi kalau media tanam terlalu padat, maka dapat menyebabkan busuk akar karena air tidak poros. Dan pastikan lubang-lubang daripada pot atau planter bag ini tidak tersumbat sehingga air bisa keluar. Media tanam yang saya gunakan hanya tanah, kompos rumput, dan sekam mentah untuk ini. Kita lihat cabang-cabangnya. Sudah mulai coklat berkayu nih. Jadi jumlah tersier ini kita sesuaikan dengan panjang sekunder dan media tanam. Kalau terlalu banyak tersier dengan media tanam yang kecil, nanti buahnya tidak maksimal. Seperti itu. Pupuknya hanya NPK dan PSB di fase vegetatifnya, dan untuk membuahkannya kita menggunakan MKP, KNO3, dan boron serta magnesium. Untuk cara pemupukannya, kawan-kawan yang baru menyimak video saya bisa disimak di video yang saya upload beberapa hari yang lalu. Ini sudah kita pangkas untuk kita lakukan pembuahan kedua. Ini di sistem trellis ya di sini. Seperti ini. Jadi tempat ini kita kombinasikan ya antara trellis dan para-para dengan berbeda varian. Nah ini yang ke para-para, ini yang di trellis, dan yang di para-para sudah berbuah. Besar-besar nih untuk varian Julian. Kalau untuk varian Rumba tandanya memang mantap. Oke. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Untuk kawan-kawan yang masih kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.